Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk di subtema 2 pembelajaran pertama. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, kita masih belajar tentang pekerjaan. Nah, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal itu. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk memadai atau mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintainya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, ternyata Pak Weli ini berhati mulia. Nah, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar.
Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros, sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, ternyata sekarang itu sudah ada nelayan modern. Mereka sudah mempunyai alat pendeteksi ikan, kemudian menggunakan bahan bakar. Nah, aku cukup sedih melihat sekarang ini dengan yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan di bawah laut. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, amati gambar di bawah ini. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual. Nah, yang pertama coba lihat. Pertama ada nelayan. Yang kedua ada tempat pelelangan ikan. Kemudian ikan diangkut dan dijualkan di pasar-pasar. Nah, coba lihat gambar berikutnya. Nah, barulah ikan tersebut dibeli oleh pembeli. Nah, yang dibeli dari pasar. Kemudian barulah kita makan. Nah, sebelum kita makan pasti diolah dulu sama ibu kita, baru kita makan. Nah, jenis pekerjaan atau jenis kegiatannya, kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Kemudian jenis barang yang dijual berupa ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut ada nelayan, kemudian pedagang ikan, dan pengangkut barang. Yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan. Nah, nelayan menghasilkan ikan. Nah, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan tersebut. Nah, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan. Nah, jadi pengangkutan barang ini menggunakan jasa. Mereka menjual jasanya, menjual tenaganya. Mereka tidak menjual barang, namun mereka menjual jasa. Nah, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, ya, yang itu berupa ikan. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya seperti guru, petugas kebersihan, dokter,
tukang cukur, kemudian polisi, dan sopir. Nah, ini merupakan jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, hanya menghasilkan jasa. Nah, Ustazah rasa cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.